البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa minat tabi'in man talaqa jami'at tafsir anis sahabah. Dan di antara tabi'in ada yang mendapatkan seluruh tafsir dari para sahabat, belajar tafsir ayat per ayat. Kama qala Mujahid, sebagaimana kata Mujahid, aratul mushafa ala bni Abbas. Saya menyodorkan mushaf kepada Ibnu Abbas. Uqifuhu inda kulli ayatin min. Saya hentikan beliau di setiap ayat. Setiap ayat saya tanyakan kepada beliau. Wa as'aluhu anha. Saya tanyakan ayat ini kepada beliau. Ini belajar yang bertahun-tahun semacam ini. Dan ini wajar. Dulu saya pun sekian tahun membacakan apa? Tafsir Ibnu Katsir kepada kita dan menjelaskannya dan seterusnya. Begitu selesai ulang lagi. Baik. Walihada qala Tsauri idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid maka itu cukup bagimu. Bukan berarti kita tidak boleh membaca tafsir yang lain, tapi apa? Isinya adalah benar, tinggal perinciannya kita lihat kalam para mufassirin yang lain dan seterusnya. Walihada ya'tamidu ala tafsirihi Asy-Syafi'i wal Bukhari wa ghairuhuma. Oleh karena itulah bersandar kepada tafsir Mujahid Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari dan para ulama yang lain min ahlil ilm, ya dari kalangan ulama. Wa kadzalikal Imamu Ahmad, demikian pula Imam Ahmad wa ghairuhu mimman sannafa fit tafsir, dan para ulama yang lain yang menulis tafsir. Yukarriru turuqa an Mujahid aktsara min ghairih, mengulang-ulang jalur sanad dari Mujahid lebih banyak daripada yang lain. Wal maksud kami adalah anna tabi'in talaqaw tafsira anis sahabah. Tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat. Kama talaqaw anhum ilmu sunnah, sebagaimana para tabi'in mengambil dari para sahabat ilmu sunnah. Tayyib. Wa in kanu qad yatakallamuna fi ba'di dzalika bil istinbat wal istidlal. Walaupun para tabi'in juga berbicara tentang apa? Sebagian permasalahan, sebagian ayat, sebagian hadis dengan apa? Istinbat, yaitu mengambil faidah, wal istidlal, mencari pendalilan. Tayyib. Kama yatakallamuna fi ba'di sunan. Ya ini. Sebagaimana mereka juga memperbincangkan sebagian sunnah bil istinbat, untuk mengambil faidah, wal istidlal, dan mengambil dalil. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza amrun la budda min. Dan ini adalah perkara yang harus diambil. Kaunut tabi'in yaziduna ala sahabah fil istidlal wal istinbat amrun la budda minhu daruri. Bahwasanya tabi'in itu membuat tambahan melebihi ucapan para sahabat dalam pendalilan dan pengambilan faedah, itu perkara yang memang harus dilakukan, dan ini daruri, memang perkara yang mengharuskan kita. Dulu para sahabat tidak membagi sifat Allah kepada apa? Kepada sifat sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Para sahabat menjadikan semuanya jadi satu sekalian, disebutkan sifat Allah demikian, demikian, demikian. Tetapi manakala mulai orang-orang Karramiyah dan orang-orang Mu'tazilah melakukan perincian untuk menolak sifat, maka para ulama di zaman itu mulai membuat perincian untuk membela agama Allah Ta'ala. Dan memang itu adalah perincian yang benar yang dilakukan oleh para ulama. Dan itu adalah sesuatu yang wajar semacam itu. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, limada? Kenapa demikian? Li'annahu hadatsat umurun lam takun ma'hudatan fi asri Rasuli alaihi salatu wassalam. Karena telah terjadi perkara-perkara, terbentuk perkara-perkara yang tidak diketahui, tidak dikenal pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dikenal. Walaupun Rasul boleh jadi punya ilmunya tentang masalah yang akan terjadi, sebagaimana dalam hadis Umar itu. Rasul menceritakan seluruh kejadian sampai di hari kiamat, maka boleh jadi Rasulullah mengetahui ada ini dan itu, apa yang akan berlangsung dan sebagainya. Cuma di zaman Rasul perkara ini belum dikenal. Adanya perincian yang aneh-aneh dari para ahli kalam itu, sehingga terpaksa para ulama di zaman itu mulai membuat perincian untuk membantah mereka. Wa hakadza kullama tara'at umurun jadidah lam yunassa ala ainiha fil kitabi was sunnah.
Demikian pula setiap kali datang perkara yang baru yang belum dinas, belum ditetapkan beritanya ala ainiha terhadap dat dari kejadian itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, fala budda ayyakuna hunaka istimbatun wastidlal, maka harus di sana ada apa, pengambilan faedah dan pendalilan min ulama'il asr, dari ulama di zaman tersebut, hatta yutabiquha ala ma fil kitabi was sunnah, sampai mereka apa, menerapkan itu kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana itu? Diambil dari sifatnya. Kalau ainnya, kalau zatnya tidak nampak, maka ambil sifatnya. Kalau sifatnya sama, maka hukumnya sama. Maka di sini apa? Ilmu qiyas itu sangat penting. Qiyas yang hak untuk apa? Melawan qiyas-qiyas yang batil. Li'annal kitab wa sunnah lam ta'ti bi kulli mas'alatin tahdusu bi ainiha ila yaumil qiyamah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak datang dengan membawa atau menyebutkan setiap masalah yang terjadi secara datnya sampai hari kiamat. Ya karena nanti kitabnya akan tebal sekali, orang akan semakin malas membaca. Tapi apa? Membicarakan masalah yang sifatnya itu boleh jadi akan terjadi berulang-ulang sampai hari kiamat. Lau atat bidzalika lakanal mushafu akbar min hadza mi'ata marrah. Karena jika Al-Quran seperti itu, niscaya apa? Mushaf itu lebih besar daripada yang ada sekarang 100 kali. Wa aidan la atalin nasi bima lam la ya'rifuna. Niscaya Al-Quran akan mendatangi orang dengan perkara yang tidak mereka kenal. Boleh jadi yaitu apa, di zaman sahabat, kalau Al-Quran bicara seluruh kejadian tentang hari kiamat, mereka akan pening bahwasanya apa hukum kita naik kereta Proton, apa hukum kita naik Mercedes. Orang Arab bingung, apa Mercedes itu dan sebagainya. Atau bicara masalah pesawat terbang, mereka pening, apa lagi itu. Atau barang jadi apa, Al-Quran akan bicara masalah apa hukum jual beli melalui online banking. Mereka bingung, apa online banking. Orang Arab di zaman Rasul nggak paham istilah-istilah itu. Demikian pula orang di zaman kita, boleh jadi apa, 100 tahun setelah ini masih ada kejadian baru-baru, teknologi baru. Nah, kalau Al-Quran bicara itu, kita nggak akan paham apa maksud ini. Baik, maka termasuk hikmah dari Allah Ta'ala adalah apa? Menampilkan sesuatu yang ada di zaman tersebut, tetapi apa? Sifat-sifat itu boleh menjadi hukum sampai hari kiamat. Baik. Wa yatahaddatsu masalan anisyikat. Misalkan Al-Quran bicara tentang cek. Orang jahiliyah nggak paham apa itu cek. Wa anil bunuk, tentang masalah bank. Wa ta'minat, yaitu insuren. Zaman dulu nggak dikenal istilah insuren. Tayyib. Wa yatahaddatsu fi ahdi sahabah wa hum la ya'rifuna dzalik. Berbicara di zaman sahabat dan dalam keadaan sahabat enggak kenal apa benda-benda ini. Lakin kullama hadatsat umurun wajaddat umur, akan tetapi setiap kali terbentuk perkara-perkara dan terbaharui urusan-urusan, sara li ulama'il muslimin minan nadhari wal istidlal wal istinbat ma lam yakun li ghairihim. Ulama muslimin itu akan memiliki sudut pandang dan pendalilan dan pengambilan faedah yang belum diketahui oleh, yang tidak ada pada yang selain mereka. Hatta yutabbiquha ala ma yaqtadihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menerapkan itu kepada apa yang dituntut oleh kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak dinas tapi dituntut dari apa? Dari faedah dari makna-makna di dalam ayat. Baik. Fasal fi ikhtilafis salafi fi tafsir wa annahu ikhtilafu tanawwu, tentang perselisihan ulama salaf dalam tafsir, dan dia itu adalah perselisihan dalam masalah yaitu jenis. Baik. Al khilaf baina salaf fi tafsir qalil, perselisihan di kalangan ulama salaf dalam masalah tafsir itu kecil. Wa khilafuhum fil ahkam aktsar min khilafihim fit tafsir, perselisihan mereka di dalam masalah hukum-hukum itu lebih banyak daripada perselisihan mereka di dalam masalah tafsir. Wa ghalibu ma yasihu anhum minal khilaf yarji'u ila ikhtilafi tanawwu, dan kebanyakan yang berita yang sahih dari mereka tentang perselisihan itu kembalinya kepada ikhtilaf tanawwu, perselisihan dalam masalah jenis yang beraneka ragam saja, yaitu bukan sesuatu yang saling bertentangan. Cuma apa? Seperti masalah apa? Yang ini meriwayatkan cara doa tasyahud demikian, yang itu tasyahudnya lain, itu perkara yang tidak saling bertentangan. Lakhtilaf fatadad,
bukan perselisihan yang bersifat saling bertentangan. Wa dzalika sinfan, yang seperti itu ada dua macam. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, huna asbatal muallifu anna salaf qad yakunu bainahum khilafun fi tafsiril Quran. Di sini sang penulis menetapkan bahwasanya para ulama salaf, para pendahulu kita, memang terjadi terkadang sebagian di antara mereka itu ada perselisihan dalam menafsirkan Al-Quran. Lakin ikhtilafahum fi tafsiril Quran aqallu min ikhtilafihim fil ahkam. Tetapi perselisihan mereka dalam tafsir Al-Quran itu lebih sedikit daripada perselisihan mereka di dalam hukum-hukum. Lianna tafsir Al-Quran huwa tabyinu alfadhihi wa ma'naha wal muradi biha. Karena tafsir Al-Quran itu adalah menjelaskan lafaz-lafaznya dan makna-makna dari lafaz tadi dan apa yang diinginkan dari lafaz-lafaz tadi. Wa hadza syai'un yaqillu fihi al-khilaf. Dan ini adalah sesuatu yang khilafnya sedikit. Sekedar menjelaskan lafaz atau menjelaskan makna lafaz. Lakinnal ahkam mabniyatun 'alal ijtihad wan nadhar wal qiyas. Akan tetapi hukum-hukum itu dibangun di atas ijtihad dan nadhar, yaitu penelitian, dan qiyas, yaitu penimbangan. Fasara al-ikhtilafu fiha aktsara min al-ikhtilafi fit tafsir. Maka jadilah perselisihan dalam masalah hukum itu lebih banyak daripada perselisihan di dalam masalah tafsir. Wa dzalika li-ikhtilafin nas fil ilmi wal fahm. Dan yang demikian itu karena perselisihan manusia di dalam ilmu dan pemahaman. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di akhir-akhir kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, bahwasanya perselisihan di kalangan Bani Adam itu akan selalu ada seiring dengan kehidupan Bani Adam. Kenapa? Sebagaimana mereka berselisih, yaitu bertingkat-tingkat dalam masalah ilmu dan pemahaman, maka buahnya adalah seperti itu, yaitu terjadi perselisihan di dalam masalah fatwa-fatwa mereka sesuai dengan kadar ilmu dan pemahaman. Wa qad sabaqa lana anna hunaka farqan baina tafsiri bil ma'na wa tafsir bil lafz. Dan telah berlalu ucapan kami bahwasanya ada perbedaan antara tafsir dengan makna dan tafsir dengan lafaz. Anna tafsiral lafaz syai', bahwasanya menafsirkan lafaz itu sesuatu. Wa tafsirul ma'na alladhi yuradu bil ayah syai'un akhar. Sementara tafsir makna yang diinginkan oleh ayat tadi itu sesuatu yang lain. Yakni, maksud saya adalah annal lafdha yufassaru bi makna bihasabil kalimah. Lafaz itu ditafsirkan dengan maknanya sesuai dengan kalimatnya. Wa yufassaru bil muradi bihasabis siyaqi wal qara'in. Dan lafaz itu ditafsirkan dengan apa yang diinginkan darinya sesuai dengan alur dan qarinah, faktor-faktor yang menunjukkan itu. Seperti yang telah kita lewati dalam masalah apa itu? Idza jaa nasrullah. Dohir lafadznya adalah perintah untuk apa? Banyak berzikir dan sebagainya setelah Fathu Makkah. Tapi apa? Siyak dan qara'in menunjukkan ini adalah apa? Yaitu ajal Rasulullah SAW. Al-farqu baina ikhtilafit tanawwu' wa ikhtilafit tadad. Perbedaan antara khilaf tanawwu', yaitu perselisihan dalam masalah jenis yang beraneka ragam, dan perselisihan dalam masalah saling bertentangan. An-ikhtilafat tadad la yumkinul jam'u fihi bainal qaulain. Bahwasanya perselisihan yang sifatnya tadad, saling bertentangan, itu tidak mungkin kita satukan di antara dua kalimat tadi. Satu lafaz mengatakan halal, satu lafaz mengatakan haram. Nah, ini tidak mungkin disatukan. Contohnya, li'anna diddaini la yajtami'an. Karena dua perkara yang bertentangan itu tidak mungkin bersatu. Ya, dalam apa? Dalam satu waktu dan dalam satu keadaan itu tidak mungkin. Baik. Wa ikhtilafut tanawwu' annahu yumkinul jam'u fihi bainal qaulainil mukhtalifain. Adapun perselisihan tanawwu' secara jenis, maka itu mungkin untuk disatukan di antara dua pendapat yang berselisih tadi. Yaitu apa? Boleh jadi pada hari ini Rasulullah tasyahudnya demikian, besok Rasulullah ternyata tasyahudnya lain. Nah, itu cara menyatukannya. Misalkan, atau apa? Khilaf tanawwu' dalam masalah zikir ketika mau tidur. Kenapa banyak sekali berbeda-beda? Kita katakan Rasul terkadang mengajarkan ini, terkadang mengajarkan itu. Menunjukkan apa? Mana yang mudah bagi kita ambil. Itu khilaf tanawwu' istilahnya, tidak saling bertentangan. Baik, kemudian apa? Li'anna kulla wahidin minhuma
Zakara nau'an, karena masing-masing dari dua pendapat tadi menyebutkan suatu jenis. Wa nau' dakhilun fil jins. Nah, ini susahnya bahasa kita. Jenis masuk dalam jenis. Tayyib, nau' artinya macam. Menyebutkan suatu macam, dan macam itu masuk dalam suatu jenis. Wa idza tafaqa fil jins fala ikhtilaf. Kalau kedua macam ini masuk sama-sama berjumpa dalam suatu jenis, maka tidak ada perselisihan. Dan nanti Syekhul Islam akan menyebutkan contohnya tentang masalah apa itu antara roti dengan gandum dan semacam itu. Baik. Ikhtilafu tadad maknahu annahu la yumkinul jam'u bainal qaulain. Khilaf dalam masalah tadad, yaitu yang betul-betul bertentangan, berarti apa? Ini tidak mungkin untuk disatukan di antara dua pendapat tadi. La bi jins wala bi nau', baik dari jenisnya ataupun dari sisi macamnya, ini tidak mungkin disatukan. Wala bi fardin min babi aula, demikian pula dari individunya, lebih-lebih lagi tidak mungkin disatukan. Wa ikhtilafu tanawwu' maknahu annahu yujma' bainal qaulain. Adapun khilaf tanawwu', yaitu perbedaan macam, maka maksudnya adalah dia mungkin untuk dua pendapat itu disatukan littifatihima fil jins, karena dua-duanya masuk dalam suatu jenis yang sama. Wa yakhtalifani fi nau', tetapi macamnya yang lain. Tayyib. Wa hina idzin hal yakunu hadza ikhtilafan? La. Ketika itulah maka apakah seperti itu dikatakan perselisihan? Maka hakikatnya adalah tidak. Itu adalah bukan perselisihan. Tayyib. Li'anna dzikra kulli wahidin minhuma nau'an, karena penyebutan masing-masing dari dua pendapat itu suatu macam, ka'anahu ala sabilit tamsil, seakan-akan ini adalah dalam bentuk contoh saja. Wa sayatil mu'allifu bi amsilatin lidzalik, dan sang penulis akan mendatangkan contoh-contoh semacam itu. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam.